Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital planner dimanapun Anda berada? Pada kesempatan video kali ini, saya dengan Muhammad Tur Akbar ingin jelaskan kepada Anda, ketika kita ingin membangun bisnis online, kita harus memposisikan diri. Apakah kita mau berbisnis dengan memulai dari memproduksi barang atau fokus pada penjualan saja? Kedua-duanya pun kalau kita mau ambil itu juga sah-sah saja. Contohnya saja misalkan kalau memproduksi barang, misalkan kita mau buat usaha untuk jualan kaos, misalkan kaos distro, misalkan kaos oblong. Berarti kan kita harus mulai memproduksinya, beli kaosnya, kaos polosnya misalkan, lalu harus kita sablon, kreativitas desainnya, Nah, kalau kita mau fokus pada produksi, seperti tadi, kita fokus pada memproduksi barangnya, atau bisa juga berupa jasa. Ada jasa, misalkan jasa konsultan, pelatihan, atau jasa penerjemah, banyak sekali jasa-jasa atau jasa pelatihan atau pembuatan software seperti itu, aplikasi IT dan lain-lain. Atau yang banyak sekali dunia jasa yang teman-teman atau sahabat-sahabat bisa pikirkan, digali lagi kira-kira idenya apa, baik itu barang atau jasa kalau mau memproduksi barang atau jasa. Nah, lain halnya kalau sahabat mengambil jalan untuk fokus kepada penjualannya saja. Kalau fokus pada penjualannya saja, maka yang harus dilakukan adalah upgrade terus keahlian digital marketingnya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan bagaimana memproduksi barang. Jadi cara berpikir itu barang orang lain kita pasarkan, seperti itu. Jadi fokusnya adalah memasarkan saja. Bagaimana trik-trik menjual atau memberikan keyakinan kepada publik supaya barang yang kita jual itu menjadi laku, begitu, menjadi banyak peminatnya. Nah, tentunya kalau kita mau mengambil dua hal ini pun juga bisa sah-sah saja, Tapi terkadang kalau kita nggak fokus, akhirnya nanti produksi barangnya kurang bagus, kita tidak terlalu diperhatikan karena terlalu fokus pada penjualan, misalkan seperti itu. Tapi kalau timnya sudah terbentuk, maka saya pikir ini juga sudah bisa dibangun kedua-duanya, bisa fokus produksi juga sekaligus penjualannya. Nah, karena ini adalah dua hal yang berbeda, sahabat-sahabat bisa memilih atau juga bisa mengambil kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau kita modalnya terbatas, kita harus bagaimana mulainya? Sebetulnya kalau modalnya terbatas, fokuslah pada penjualannya saja. Karena kalau kita fokus pada produksi, kita membutuhkan modal yang cukup besar. Kayak tadi tuh, misalkan kita mau bisnis distro, beli kaos polosnya, belum lagi kita harus mempersiapkan stok, kalau nanti permintaannya banyak, stoknya juga jangan sampai habis, begitu. Belum lagi alat sablonnya, peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, ini kalau punya modal besar, modal yang cukup, nggak apa-apa, fokus pada produksi. Atau kalau misalkan yang modalnya minim, bisa mainnya tuh bisnisnya itu berupa jasa, Kalau jasa, maka ini modalnya nggak seperti bagaimana memproduksi barang. Nah, tapi kalau misalkan jasa tidak punya, keahlian untuk yang dijual tidak ada misalkan, lalu barang juga tidak bisa memproduksi barang, maka satu-satunya pilihan adalah menjalankan fokus pada penjualan, karena temanya kalau kita fokus pada digital planner, maka sebetulnya kita bisa lebih fokus kepada penjualan. Tapi tidak salahnya kalau kita juga membahas dua hal ini, produksi lalu kemudian penjualan, Karena kalau barangnya sudah bagus, sudah dikemas bagus, siap diproduksi, tapi kalau penjualannya nggak bagus, sama saja, sama saja tidak akan bisa dikenali publik seperti itu dan tidak akan terjual. Tapi kalau kita bisa fokus pada digital planner-nya, kita fokus pada marketing online-nya, maka produk apapun itu bisa dijual, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau kita fokus pada penjualan, ini
yang lebih menarik sebetulnya. Kita coba perhatikan saat ini begitu banyak barang-barang, begitu banyak jasa-jasa yang siap jual, ya, yang siap dipasarkan. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang memang yang harusnya ini kalau barangnya sudah ada, tinggal yang fokus pada penjualan, ya. Misalkan saja ada orang yang memproduksi barang, misalkan saja tadi ya penjual kaos misalkan, dia menjual barangnya harga distributor misalkan harganya 35.000 misalkan. Lalu dengan strategi bisnis online kita bisa memperoleh keuntungan harga jualnya misalkan saja 50.000 contoh. Artinya seorang digital planner memiliki margin keuntungan senilai 15.000. Nah, kalau berpikir sebagai digital planner itu pun 15.000 enggak kemudian bersih, ya. Tetapi bisa juga dengan nilai 15.000 itu bisa membangun program turunan resellernya, ya. Jadi misalkan sudah kerjasama dengan si pemilik barang atau jasa dengan harga 35.000 tadi. Nah, misalkan yang 5.000-nya untuk reseller, ya, atau dropshipper seperti itu. Nanti di sini nih dropshipper dan reseller kan juga berbeda, ya. Kalau reseller itu barangnya harus dibeli terlebih dulu, sedangkan kalau dropshipper itu barangnya tidak perlu harus dibeli, jadi bisa langsung dikirim kepada si pembeli, ya, si konsumennya. Nah, ini artinya kalau tadi kita misalkan membangun resellernya, ya, program digital marketing itu pemasaran itu lewat jalur reseller, makanya akan jadi lebih efektif sekali, ya, ketimbang kita harus menjual sendirian, ya. Dapat keuntungan mungkin lebih besar tadi 15.000, ya. Kalau misalkan dikali 1.000 penjualan, 1.000 transaksi, maka sudah keuntungannya itu 15.000 kali 1.000 berarti 15 juta gitu, ya. Tapi untuk mencapai penjualan juta tadi, ya, tentunya ini akan sangat sulit kalau kita kerjakan dengan cara sendirian. Tapi sahabat-sahabat juga bisa memikirkan bagaimana membangun reseller, ya, membangun dropshipper lewat tangan-tangan orang lain untuk melakukan penjualan seperti itu. Nah, ini artinya potensi dari atau perbedaan dari bisnis online, ya, yang tadi, maka ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya, kalau kita bisa fokus pada penjualan. Nah, jadi dengan cara penjualan ini kita hanya modal HP saja sudah bisa berjalan, apalagi punya laptop, ya, karena dengan laptop ini fungsinya nanti akan sangat maksimal sekali. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang bisa hanya menggunakan handphone saja, ini juga sudah bisa menjalankan program digital planner. Gitu, ya, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kesimpulannya adalah harapannya sahabat-sahabat semua sudah bisa memahami bagaimana memilih fokus pada penjualan atau pada produksi, ya, memproduksi barang atau jasa, atau keduanya juga boleh. Artinya menguasai pasar dari hulu sampai dengan hilirnya, ya, mulai dari pembuatan produk sampai kepada penjualannya. Artinya sahabat-sahabat juga bisa menguasai dari hulu ke hilirnya. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga kalau misalkan manajemennya bagus, sahabat-sahabat fokus pada penjualan juga bisa mengontrol dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah, ini tergantung dari sahabat-sahabat semuanya mau pilih yang mana. Ini dikembalikan pada sahabat-sahabat semuanya. Begitu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.